you see what I see? Halo warga desa Skodi. Dulu saya itu pernah berkunjung ke kota tempat bapak dan ibu saya tinggal. Karena memang saya tinggal di kota lain bersama nenek. Tahun itu bapak saya bekerja di sebuah bengkel. Kalau kata bapak, rumah sakitnya mobil-mobil yang sakit. Mungkin sekitaran SD gitu saya berkunjung ke sana. Kota di bawah kaki bukit yang benar-benar dingin, sejuk, dan jalannya dulu juga masih sangat lebar, sehingga kalau mau menyeberang harus sangat berhati-hati karena rumahnya itu benar-benar pinggir jalan. Lalu pembangunan rumah juga masih belum terlalu banyak ya, belum padat gitu. Pohon kelapa itu juga menghiasi sekeliling rumah kami. Benar-benar masih asri lah ya, dan sejuk gitu, nggak kayak kota yang panas gitu ya. Kami tinggal di sebuah bedeng di belakang SPBU. Setiap sore sehabis mencari kayu di Panglong, kami akan pulang ke rumah, sholat asar, makan, dan meminta izin kepada ibu agar kami bisa menjemput bapak bekerja. Menjadi hal yang amat sangat menyenangkan ketika sore hari tiba. Saya berjalan beriringan dengan adik laki-laki saya, melewati jalan yang panjang untuk sampai dan tiba di bengkel tempat bapak saya bekerja. Saya berada di sisi kanan, sementara adik laki-laki saya itu berada di sisi kiri. Jalan kota tempat bapak tinggal, memang kontur tanahnya itu naik turun gitu. Jadi saya merasa takut, mungkin karena gak biasa ya. Waktu zaman itu mobil kan masih sedikit, belum terlalu padat dan ramai kayak sekarang gitu. Jadi sepi gitu jalannya. Bengkel bapak bersebelahan dengan sebuah bendungan kecil di bagian belakang. Sebelah kanan itu kebun-kebun ciplukan, tau gak ciplukan? Itu kayak buah yang biasanya ada di sawah, buahnya tuh kecil-kecil gitu. Dan sebelah kirinya itu adalah sebuah pabrik tua yang udah gak kepake. Jika bapak belum selesai dan masih sibuk dengan tangan yang kotor gitu ya, kami menunggunya sambil bermain di kebun ciplukan atau kadang di depan pabrik tua itu. Pabrik tua itu halamannya sangat luas, bagian pintunya tapi digembok. Jadi kami hanya bisa main di area depan aja, tidak sampai menjelajah ke samping kiri atau bahkan bagian belakang. Karena bapak meminta kami untuk tidak melakukan hal itu. Selama menjemput bapak, hampir tiap hari kami dari hari Senin sampai Minggu itu tidak terjadi apa-apa. Sampai hingga suatu sore lainnya, saya melihat seorang wanita mengenakan kebaya dan selendang berwarna coklat. Entah memang warnanya yang coklat atau karena kainnya yang lusuh. Wanita itu rambutnya hingga ke betis. Penampilannya sih seperti manusia pada umumnya, memiliki mata, hidung, dan kaki yang saya rasa menempel di atas tanah. Dia melambaikan tangannya, memanggil saya dan adik saya. Saya awalnya takut, tapi karena wanita itu tersenyum sangat cantik, saya mendekatinya.
Adik saya masih sibuk mengejar capung-capung yang berterbangan di sekitar pabrik. Bodohnya, saya gak merasa heran juga mengapa saya mau saja mengikuti wanita yang tidak saya kenal itu. Hingga kami masuk ke sebuah ruangan yang baunya benar-benar pengap. Ruangan itu tertutup, gelap, tanpa lampu, dan tidak ada manusia sama sekali di sana kecuali saya dan wanita itu. Dia meminta saya untuk duduk di sebuah meja batu yang panjang, sementara ia duduk di sebelah saya. Wajahnya masih cantik. Saat itu suaranya terdengar lirih dan kecil. "Nama kamu siapa?" tanyanya. Suaranya sedikit serak dan seolah tersangkut di tenggorokan. "Saya Bunga," jawab saya waktu itu. Dengan tangan dan kuku yang awalnya nampak biasa aja, wanita itu mencoba untuk mengelus pipi dan memainkan rambut keriting saya. Lama-kelamaan, saya takut karena wanita itu mulai tertawa. Bahunya itu naik turun, dan wajahnya yang cantik berubah seketika. Mata, hidung, dan dahi itu seolah meleleh, melumer menjadi satu, lalu nampak rata, meninggalkan sebuah bibir besar yang menyeringai. Kukunya tadi yang nampak biasa aja berubah menjadi runcing dan tajam. Saya tidak ingat apa-apa lagi setelahnya. Hal itu adalah hal yang terakhir saya ingat di benak saya. Saya pikir itu hanya mimpi. Hal lain yang saya ingat adalah saya dalam gendongan bapak. Wajah bapak saya sangat cemas. Kepala saya berada di dekat dada bapak. Dan saya mendengar dengan jelas bagaimana degup jantung bapak yang tengah panik. Tangannya masih hitam saat itu. Mungkin pekerjaannya belum selesai. Beliau lari pulang ke rumah. Kata bapak, tubuh saya panas dan kaki saya dingin dan bahkan menggigil dan meracau gak jelas. Ibu mengompres saya setelah menyalakan lampu teplok dan menggosok kaki saya dengan minyak. Bapak membacakan doa berulang kali. Adik saya menangis. Dia pikir saya kenapa-kenapa. Saya demam selama berhari-hari dan bapak tidak pernah lagi mengizinkan saya untuk menjemputnya. Saya tidak bisa tidur dengan mudah setelahnya. Karena setiap menutup mata, saya melihat wajah yang seolah itu kerap datang. Tapi mungkin itu hanya rasa trauma dan ketakutan saja. Pabrik tua itu sudah berdiri semenjak tahun 1800. Sampai sekian. Tepatnya tidak tahu. Wajar saja kalau beraneka macam penunggunya. Dan wanita berkebaya lusuh itu hanya salah satu saja. Karena menurut penuturan penduduk setempat, masih ada wanita-wanita lain yang kerap menampakkan diri. Wajah mereka yang menakutkan juga kerap tampak di sisi lain pabrik. Untungnya saya bertemu wanita aneh itu cuma sekali dalam hidup saya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.